Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Oktaviani Simamora, NIM G1B118037, merupakan mahasiswi dari Ilmu Keperawatan Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dari semester 5, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana pengkajian paliatif pada pasien paliatif. Nah, kenapa kita harus melakukan pengkajian paliatif, khususnya pada pasien-pasien dengan diagnosa paliatif seperti pasien kanker, pasien gagal jantung, pasien gagal ginjal, pasien stroke, pasien DM, Alzheimer, dan HIV atau AIDS. Nah, seperti kita ketahui pada pasien paliatif, apalagi pada kondisi akan sangat berfluktuatif dan cenderung akan menurun. Dengan mengetahui dan melakukan pengkajian paliatif pada pasien-pasien paliatif, kita bisa melakukan evaluasi terhadap penata laksanaan terhadap penyakitnya, dan juga untuk mengetahui status dari pasien itu sendiri. Nah, tujuan akhir dari praktikum kali ini adalah mampu melakukan pengkajian paliatif menggunakan format yang sudah ada di buku praktikum, yaitu format ESAJ, ECOG, dan juga SAS. Nah, sebenarnya masih banyak lagi format pengkajian paliatif ini yang lainnya yang bisa dicari di internet atau sumber lainnya. Nah, semua tujuannya adalah sama, yaitu mendapatkan data subjektif dari pasien. Format harus diisi oleh pasien berdasarkan apa yang dirasakan oleh pasien, namun dalam pengisiannya bisa perawat dapat mengajarkan pasien atau keluarga pasien, sehingga akan bisa diisi secara mandiri oleh pasien dan keluarganya. Nah, baiklah, kita akan praktekkan bersama bagaimana cara melakukan pengkajian paliatif ini pada pasien dengan kondisi end of life care. Mari kita saksikan video saya saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, Mbak. Ya, selamat pagi. Perkenalkan Bu, Mbak, saya perawat Nanti yang bertugas di ruang ini dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Kurang baik, sis. Kurang baik ya. Kalau boleh disebutkan Bu, namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya di mana ya Bu? Nama saya Rizal Yuni, umur 50 tahun, tinggal di Astagfirullah. Baik, nama Ibu adalah Rizal Yuni, usianya 50 tahun dan tinggal di Astagfirullah. Boleh saya lihat pergelangan tangannya Bu? Baik, benar ya. Nah, ini putrinya ya Bu? Iya. Berapa umurnya Mbak? 18 tahun, 18 tahun ya. Baik. Mbak Mica di sini, alhamdulillah ibunya pagi ini. Bagaimana Bu waktunya, kira-kira 10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Baik. Ada beberapa hal yang saya akan tanyakan ke Ibu. Nah, ini adalah formulir yang berisi pertanyaan yang saya
akan tanyakan kepada ibu. Nah, sebelumnya yang mengisi ini sebenarnya adalah pasiennya, tapi saya tanyakan dulu kepada ibu apakah ibu bisa mengisi sendiri atau mau diisikan. Diisikan saja, sus. Baik, diisikan ya. Nah, kalau ibu tidak sanggup mengisi, ini kesempatan pertama untuk mengisi. Saya akan isikan sambil belajar. Untuk mbaknya, bisa nanti Mbak Minca akan belajar untuk besok akan belajar untuk mengisi ini ya Mbak. Karena ini harus dilakukan setiap hari sehingga kami bisa ketahui bagaimana kondisi terakhir dari ibu dan juga apakah ada perbaikan terhadap terapi yang sudah diberikan terhadap ibu. Apakah Mbak Minca sudah siap? Nah, baik, saya akan sambil mengajari Mbak Minca. Nah, ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang ibu rasakan saat ini. Begitu ya Bu? Yes, Ibu sudah siap kan? yes, sus. Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya itu Bu, apakah ibu merasakan sesuatu yang tidak nyaman saat ini? Iya, sus. Tidak nyaman. Dada saya terasa sesak. Sesak ya? Itu kalau saya boleh tahu sesaknya bagian mana Bu? Sebelah kiri, sus. Sebelah kiri ya. Nah, kalau sesak di dada kirinya itu, nah ini Mbak Minca bisa dilihat ya, jika 0 itu tidak sesak sama sekali dan 10 itu sangat sesak sampai tidak tertahankan. Nah, menurut ibu ada di angka berapa Bu? Di angka 7, sus. Di angka 7 ya. Berarti sesaknya itu berat. Oke. Mbak Minca bisa lingkari di angka 7 ya. Nah, oke, ini adalah keluhan pertama dari ibu hari ini. Nah, ada keluhan lainnya yang sangat mengganggu Bu selain sesak? Iya, dada saya terasa nyeri, sus. Rasa nyeri di dada bagian mana Bu? Sebelah kiri, sus. Di dada sebelah kiri ya maksudnya Iya. Bu? Baik Bu. Nah, menurut ibu berapa skornya seperti tadi? Kalau 0 itu tidak ada nyeri sama sekali, jika 10 itu sangat nyeri sampai tidak tertangkap. 7 ya. Baik, kita lihat ya Mbak Minca di sini ada nyeri. Tadi ibunya bilang di angka 7, maka kita lingkari angka 7. Nah, apakah ibu ada perasaan lelah juga? Iya, sus, lelah. Nah, dari 0 sampai 10, berapa menurut ibu yang ibu rasakan saat di jalan? Di angka 8, sus. Di angka 8 ya. Baik, menunjuk kayak gini ya hasilnya. Selanjutnya, apakah ibu merasa ada mual atau muntah atau enek gitu Bu? Iya, sus. Ada. Mual sampai muntah nggak Bu? Enggak, belum. Berarti hanya mual tapi cuman pengen muntah aja ya? Iya, cuma rasa-rasanya. Oke. Nah, dari 0 hingga 10 itu menurut ibu di angka berapa Bu? 7. Di angka 7 ya. Nah, dilingkari seperti ini ya Minca. Nah, baik, dari kondisi saat ini kalau boleh saya tahu, apakah ibu mengalami stres seperti tertekan akibat kondisi saat ini Bu? Hah? Apa? Iya. Iya. Nah, untuk skala stresnya ini menurut ibu dari 0 hingga 10 itu berapa Bu? 8. 8 ya. Baik, selanjutnya dengan kondisi saat ini apakah ibu ada rasa cemas, khawatir? Iya, sus. Di angka berapa Bu? Di angka 8. 8 ya. Nah, terus saat ini apakah ibu merasa mengantuk dan ingin tidur terus atau justru sebaliknya tidak pernah merasa bisa tidur dan tidak pernah mengantuk? Tidak, sus. Tidak pernah merasa mengantuk ya. Artinya sulit tidur. Nah, kira-kira ada skalanya berapa menurut ibu? Nah, 0 itu kan tidak ada rasa mengantuk, sedangkan 10 itu mengantuk hebat dan rasanya ingin tidur terus. Di angka berapa Bu? Di angka 3. Di angka 3. Jadi ada sedikit tidak bisa tidur ya. Untuk selera makannya Bu dan Mbak Minca nih selama di rumah sakit bisa makannya berapa sendok ya kalau boleh saya tahu? Sekitar 2 sendok, sus.
2 sendok ya. Nah, sebelum sakit itu bisa habis 1 piring gitu. Iya, sekitar 1 piring gitu. Nah, 1 piring atau 1 piring penuh gitu. 1 piring penuh ya. Jadi kalau kita beri angka tadi 0 itu tidak bisa seperti porsi biasa, dan 10 ibunya sama sekali nggak bisa memasukkan makanan. Nah, menurut ibu di angka berapa? Di angka 8. 8 ya. Baik, kita lingkari sini. Kemudian akibat yang ibu rasakan tadi saat ini ada rasa nyeri, sesak, mual, kemudian ada rasa stres. Apakah ibu merasa sehat dan bugar pada saat ini atau perasaannya sudah sangat tidak berdaya? Sudah sangat tidak berdaya, sis. Baik, nah dari skala 10, dari skala 0 sampai 10 ya Bu. 0 itu sehat dan kuat bugar, sedangkan 10 itu merasa tidak berdaya sama sekali. Ibu di angka berapa? Di angka 9, sis. 9 ya, baik, rasa sangat tidak berdaya artinya. Nah, dari sekian pertanyaan saya tadi Bu, apakah ada masalah lain yang Ibu alami? Ada, sis. Apa itu Bu, kalau boleh saya tahu? Terkait biaya BPJS dan biaya pengobatan, sis. Oke. Apakah Ibu belum punya BPJS? Belum. Belum ya? Belum. Itu kenapa Bu BPJS-nya? Dan sedang diproses. Sedang diproses ya? Iya. Baik, saya tandai ya, ini menjadi masalah lain bagi Ibu bahwa asuransi kesehatan belum jadi, sehingga Ibu mengkhawatirkan akan bayar penginapannya ya tadi ya. Nah, oke, selain itu asuransi kesehatan tadi untuk BPJS, menurut Ibu masalahnya tidak begitu masalah, artinya 0 itu tidak ada masalah. Dan BPJS, karena BPJS tadi kalau Ibu bilang tadi itu jadi masalah, di angka berapa Bu? Kalau di angka 10 berarti masalahnya berat, membebani pikiran Ibu. Menurut Ibu yang berapa? Yang ke-7 ya? Baik, yang ke-7 untuk BPJS-nya. Kemudian ada masalah lainnya Bu? Boleh bisa. Oh iya, masalah ini buang air besar tuh. Kenapa tuh Bu dengan masalah buang air besar? Ya, biasanya saya buang air besar 1 hari sekali. Tapi sekarang ini 3 hari sekali. Dan itu sangat mengganggu. Baik, nah dari skala 0 sampai 10 Bu, tadi seperti tadi yang saya tanyakan. Nah, menurut Ibu itu di angka berapa Bu? Di angka 8. 8 ya, artinya belum bisa buang air besar seperti biasanya. Baik, ada lagi Bu yang menjadi masalah untuk Ibu atau sudah cukup Bu? Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup, baik, alhamdulillah. Ini Bu Liza, kita sudah bisa mengetahui kondisi apa yang Ibu rasakan oleh Ibu. Karena ini memang kondisinya sudah sangat lemah ya Mbak Minca. Jadi kalau boleh kita lihat di sini memang angkanya sebagian besar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Dari 10 item itu yang tadi saya tanya kepada Ibu, nah itu rata-rata jawabannya dari Bu Liza itu ada di angka 7, 8, bahkan ada yang 9 nih Mbak. Artinya memang banyak sekali masalah kesehatan yang memang kami coba selesaikan bersama tim kesehatan di sini untuk mengatasi berapa masalah yang memang masih dirasakan berat oleh Bu Liza gitu ya. Nah, dan untuk Mbak Minca, titip pesan saya ini mampu bisa digantikan oleh perawat atau keluarga. Nah, insya Allah Mbak Minca akan menunggui terus atau ada yang menggantikan? Menunggu terus ya. Baik. Besok sekitar jam 9 seperti saat ini adalah jam 9, saya akan berikan lagi formulir ini. Nah, yang mengisinya nanti Mbak Minca ya. Apakah Mbak Minca sudah paham tadi untuk pengisiannya? Paham ya. Nah, baik, sebelum saya akhiri, insya Allah ini data-datanya akan kami evaluasi setiap hari sebagai bukti dari keberhasilan terapi, keberhasilan pengobatan, dan
juga asuhan perawatan yang kami berikan. Ada yang mau ditanyakan Bu Liza sebelum saya pamit? Tidak ada sus. Baik, tidak ada ya. Nah, Mbak Mince sudah cukup ya? Itu sih. Baik, ini saya akan bawa dulu formulirnya. Besok saya akan berikan lagi lembar yang baru lagi. Nah, dan sebelum saya tutup, Ibu, pertanyaan terakhir nih bagi Ibu Liza. Sehari-hari sejak keluhan yang dirasakan kurang lebih sekitar seminggu yang lalu ini, untuk kegiatan nanti mandi, kemudian bersih-bersih, ganti pakaian itu, Ibu bisa melakukan sendiri atau tidak? Tidak sus. Ada anak saya. Dengan anaknya ya, berarti. Nah, Ibu sejauh mana bisa pindah posisi di tempat tidur? Apakah Ibu bisa duduk? Bisa tapi dibantu. Bisa ya? Tapi dibantu. Pelan-pelan didudukin bisa berarti ya? Apakah Ibu saat duduk itu sesaknya bertambah, Bu? Pas duduk nggak enak sus. Duduk gak enak ya? Baik. Kalau berdiri dari tempat tidur itu bisa atau enggak? Nggak bisa sus. Harus dibantu ya berarti? Iya, harus dibantu, dipapah. Oke. Baik Bu, dari kalau jika ke toilet itu apakah Ibu sanggup ke toilet sendiri? Tidak. Tidak ya. Nah, hanya bisa duduk di tempat tidur saja berarti. Nah, untuk turun Bu, untuk turun dari tempat tidur apakah sudah bisa atau sudah tidak sanggup lagi Bu? Dibantu ya. Nah, untuk ke toilet tadi kan tidak sampai ke toilet ya. Jadi memang sehari-hari Ibu lebih banyak di tempat tidur, kemudian yang membantu kebutuhan sehari-hari seperti makan, mandi itu adalah Mbak Mince atau anaknya. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang masih Ibu lakukan secara mandiri atau sendiri? Gosok gigi ya. Berarti gosok gigi itu apakah ke toilet atau Ibu? Itu saja, gosok giginya di tempat tidur. Tempat tidur ya. Oke, baik Bu. Saya kira sudah cukup. Insya Allah dengan tadi yang sudah saya tanyakan ini, saya akan melakukan tindakan-tindakan baik itu keperawatan ataupun kolaborasi dengan dokter dan tenaga medis lainnya yang tujuannya untuk mengurangi keluhan yang dirasakan oleh Ibu Liza. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu sebelum saya pamit? Cukup Bu. Cukup ya, baik. Nah, mari kita berdoa untuk kesembuhan Ibu Liza. Mari Bu kita berdoa bersama-sama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana al-bifi isra. Allahumma rabbana isfi anta safil la sifal ila sifal uqal sifal ala yuqadira saqama. Amin 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 amin. Semoga Allah angkat penyakit Ibu dan memberikan kesembuhan untuk Ibu Liza, kesabaran juga untuk keluarganya. Baik, saya perawat melati mohon pamit ya Bu dan Mbak Mince. Insya Allah 2 jam lagi saya akan kembali ke sini untuk melakukan pemberian obat dan beberapa pengecekan tanda-tanda vital. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan pengkajian langsung ke pasien, di mana pasien seharusnya bisa mengisi semua item yang kita tanyakan menggunakan formulir Edmonton Symptom Assessment System ya, disebut dengan ESAS. Tadi kalau kita temukan pada pasien memang ini berupa data subjektif semua. Nah, kita bisa ajarkan keluarga atau pasiennya sendiri untuk mengisi ini dan kita akan lakukan setiap hari, tiap 24 jam ya. Tadi kita tanyakan pasiennya mengeluh nyeri di skala 7, maka lingkari di 7, kemudian mengaku lelah di angka 8, kemudian mual, terdapat mual di angka 7, kemudian mengaku ada stres di angka 8, dan dia mengaku cemas karena kondisinya di angka 8 juga. Namun pasien merasa memang sulit untuk tertidur, sehingga dia mengeluh itu ada di angka 3 ya, tidak merasa ngantuk ya karena tidak bisa tidur. Nah, untuk selera makan, tadi dia hanya bisa menghabiskan 1 hingga 2 sendok makan dan mengaku gangguan makan, selera makannya buruk di angka 8. Kemudian merasa sehat, pasien merasa tidak berdaya dan memilih angka 9 untuk mewakili perasaan tidak berdayanya.
Kemudian tadi masalah utama yang dikeluhkan oleh pasien adalah sesak di dada sebelah kiri di angka 7, dan yang terakhir kita harus menanyakan apakah terdapat masalah lain yang belum kita tanyakan sesuai dengan format ESAS ini. Tadi pasien mengaku mengeluh dengan BPJS-nya karena baru saja diurus, dan juga masalah BAB-nya yang tadinya setiap hari dia menjadi 3 hari 1 kali dan menentukannya di angka 8. Kalau kita lihat di sini sudah bisa kita simpulkan bahwa memang masalah pasien ini sangat banyak ya, dan dia cenderung ke arah berat. Setelah ini kita akan menentukan, ini dilakukan secara rutin setiap 24 jam, kita lakukan setiap 1 kali sehari ya. Tadi boleh dilakukan oleh keluarga. Ya, kemudian setelah melihat adanya berbagai gejala yang dirasakan oleh pasien, maka kita bisa menyimpulkan kondisi pasien dengan menggunakan format ECOG, yaitu Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status. Walaupun pasien ini tadi bukan pasien keganasan atau kanker, tetapi kita bisa menggunakan format ini untuk menentukan performance hariannya pasien ya. Untuk 0 itu adalah aktif penuh, mampu melakukan semua kegiatan tanpa hambatan. Apakah tadi pasiennya di grade 0? Tentu tidak ya, pasien sudah tidak mampu melakukan semua kegiatan tanpa hambatan. Baik, untuk grade 1, apakah pasien kita tadi ini di grade 1 di mana terbatas dalam pekerjaan fisik yang berat tetapi masih mampu berpindah dan melakukan aktivitas ringan seperti pekerjaan rumah atau kantor yang ringan? Saya kira juga tidak, karena pasien sudah bergantung pada anaknya untuk kebersihan diri dan bergeraknya ya. Kita lihat di grade 2, apakah pasien masuk di grade 2 di mana dia masih mampu melakukan perawatan diri dan bergerak, namun tidak mampu melakukan pekerjaan lainnya dan bangun lebih dari 50% dari waktu terjaganya. Apakah dia bisa melakukan perawatan diri dan bergerak? Tadi tidak ya, dia sudah dibantu oleh anaknya untuk perawatan diri dan bergerak pun juga sudah dibantu. Maka tidak masuk di grade 2. Lanjut di grade 3. Apakah pasien kita di grade 3 di mana dia hanya mampu melakukan perawatan diri yang terbatas hanya di antara tempat tidur dan kursi lebih dari 50% dari waktu terbangunnya. Jadi di grade 3 apakah pasien tadi masih bisa melakukan perawatan diri yang terbatas? Ya, mandinya tadi dibantu, dia hanya bisa melakukan sikat gigi ya, sikat giginya saja yang mandiri. Jadi memang perawatan dirinya terbatas dan dia masih bisa bergerak di antara tempat tidur dan kursi, namun dia tidak mampu ke toilet. Nah, untuk pasien kita ini kita bisa simpulkan bahwa dia ada di grade nomor 3. Ya, yang 4, di grade keempat adalah ketidakmampuan secara total. Tidak bisa melakukan perawatan diri sendiri dan total berada di tempat tidur atau kursi ya. Kalau sesuai pasien kita tadi, dia masih bisa sikat gigi sendiri, dia masih bisa berpindah dari tempat tidur dan kursi. Maka dia tidak di grade 4 ya. Tadi kita sudah tentukan bahwa pasien kita ini ada di grade 3. Dan yang terakhir, grade kelima adalah kalau pasien sudah meninggal dunia. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus melakukan mengisi format pengkajian paliatif ini setiap hari, karena kita bisa melakukan bukti bahwa terjadi penurunan fungsi dari pasien kita dari hari ke hari. Terkadang perpindahan dari 2 ke 3, 3 ke 4, bahkan ke 5, ini sudah bisa kelihatan polanya ya. Jika dia sudah mulai menurun, maka dia akan mendekati kematian. Maka disitulah saat yang tepat untuk kita untuk membimbing pasien dan keluarga sehingga mencapai akhir kehidupan yang baik, atau kalau menurut Islam husnul khotimah care. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama bagaimana cara saya dalam melakukan pengkajian paliatif pada pasien paliatif. Semua itu adalah data-data subjektif yang didapatkan oleh pasien. Jangan lupa untuk mengajari keluarga pasien yang selalu mendampinginya untuk mengajari bagaimana cara dalam mengisi format pengkajian paliatif tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.